Shalom saudara dalam Tuhan, puji nama Tuhan, jumpa lagi dengan saya di kesempatan ini. Saudara, di video berikut seorang ustadz mengatakan bahwa dia sering diundang di dalam gereja, dan di gereja dia mensyahadiatkan orang Kristen atau jemaat gereja setidaknya 4 sampai 6 orang. Nah, saudara dalam Tuhan, lucunya pendetanya pun membiarkan hal ini terjadi. Sampai-sampai saya tidak percaya dengan apa yang beliau sampaikan. Nah, saudara dalam Tuhan, sebelum kita lanjut, mari kita melihat cuplikan video. Tidak ada yang salah dari kita cuci saudara yang taat pimpin sebagai jamaah Kristen. Tidak ada yang salah. Sehingga ketika setiap kali saya berdiri untuk menceritakan kasih Allah kepada saudara kita di dalam rumah ibadah mereka, alhamdulillah, saya selama ini bilang lebih banyak dari gerejanya daripada masjid. Saya lebih bersyukur karena di dalam rumah ibadah itu saya bisa menggunakan bahasa yang familiar, bahasa yang mereka kenal. Sehingga nyata kasih Allah setiap kali saya datang, paling tidak Allah percayakan 4 orang bersama dalam rumah ibadah. Di dalam rumah ibadah. Nah, saudara Tuhan, berikut adalah tanggapan serius Bapak Singgalingging terhadap video Ustadz Ahmad Kainama ini. Berikut videonya. 4 sampai 6 orang bersahadat kalau Ustadz ini datang. Cuman begini yang menjadi pertanyaannya, Pak Ustadz. Kira-kira siapa yang mengundang Anda di rumah gereja, atau di rumah ibadat orang lain, atau di gereja? Siapa yang mengundang Anda? Dan kemudian apakah mungkin dikasih kesempatan untuk berdakwah di sana? Saya mau beritahu kepada Anda bahwa dalam gereja tidak sembarang orang itu bisa dikasih kesempatan atau mendapat kesempatan untuk menjadi pembicara atau pengkhotbah. Ada kriteria khusus yang harus dipenuhi. Dan walaupun sama-sama orang Kristen, belum tentu dia bisa. Bahkan walaupun sama-sama pendeta, walaupun sama-sama pendeta, belum tentu juga dikasih kesempatan berkhotbah di gereja orang. Karena haruslah ada undangan dan juga lebih mengutamakan biasanya itu yang sealiran. Apalagi mengundang pemuka agama dari agama lain, lalu kemudian memberikan kesempatan untuk berdakwah. Lalu yang lebih anehnya lagi, 4 sampai 6 orang bersahadat. Yang menjadi pertanyaannya, kenapa nggak sekalian aja sama Pak Pendetanya dikatakan bersahadat, supaya lebih keren gitu. Bayangin kalau setiap ada diundang 4 sampai 6 orang, itu kemudian meninggalkan imannya. Wah, Anda itu benar misalnya ya, paling orang nggak akan mau undang Anda lagi. Karena secara otomatis pasti itu akan merugikan bagi gereja. Tapi kalau diundang berkali-kali katanya, siapa yang mengundang? Siapa yang mengundang? Dan yang menjadi pertanyaan kedua, mungkinkah ada seorang pendeta yang membiarkan jemaatnya meninggalkan imannya atau bersahadat di dalam gerejanya? Mungkinkah itu terjadi? Kalau itu terjadi, bisa-bisa dia itu diusir dari gereja oleh jemaatnya atau dipecat dari sinodenya. Karena apa? Karena tugas seorang pendeta itu adalah memberikan ajaran yang baik. Itulah sebabnya setiap pendeta itu dibekali dengan pendidikan teologi. Jadi tidak semua orang bisa naik mimbar apalagi dari beda agama. Kecuali misalnya dalam event tertentu, misalnya mengundang pemuka agama lain dalam memberikan sambutan. Itu aja kok. Masa? Iya kan gitu. Misalnya saya lah diundang berbicara atau berkhotbah di rumah ibadat orang lain. Mungkinkah itu terjadi? Kalau saya berpikiran itu kan berarti saya halu. Tapi hanya Anda dan Tuhan yang tahu. Salam, Tuhan Yesus memberkati. Baik, saudara Tuhan, itu videonya. Kita sudah simak apa yang disampaikan oleh Ustadz Ahmad Kainama di video tadi ketika dia sedang ceramah di depan jamaah masjid.
Dia dengan pede dan dengan bangganya mengatakan bahwa dia sering diundang di gereja. Lalu di gereja, ya, dia syahadatkan jemaat gereja setidaknya ada 4 sampai 6 orang. Dan sepertinya pendetanya diam saja. Dan ujung-ujungnya saya tidak percaya dengan apa yang disampaikan oleh Ahmad Kainama ini. Karena bagi saya ini kesaksian yang tidak mungkin, saudaraku dalam Tuhan. Tidak mungkin pendeta jemaat membiarkan jemaatnya bersyahadat di dalam gerejanya sendiri. Tidak mungkin. Dan seperti yang disampaikan oleh Bapak Pendeta Singgalingging tadi, bahwa setiap gereja tidak sembarang mengundang orang. Biasanya yang sesama denominasi. Bahkan itu pun tidak semua, saudara dalam Tuhan. Ya, karena gereja punya aturan, ya, punya aturan main juga dalam hal mengundang siapa yang berkhotbah di dalam gereja. Apalagi Ustadz Ahmad Kainama mengatakan dia diundang di gereja, bahkan dia mensyahadatkan jemaat gereja itu, ya, 4 sampai 6 orang setiap gereja yang mengundangnya. Ini penuh pertanyaan, ya, apakah Ustadz Ahmad Kainama ini lagi menghayal atau sedang menipu jamaahnya, karena dia sedang ceramah di depan jamaah masjid. Jadi sayang sekali, ya, kalau Ustadz Ahmad Kainama ini, ya, ujung-ujungnya hanya menipu jamaah masjid dengan kesaksian yang tidak benar gitu loh. Ya, sekali lagi saya tidak tahu pasti apakah yang dia sampaikan ini benar atau tidak. Hanya Tuhan dan Kainama yang tahu. Dan saudara berikan tanggapan saudara. Kira-kira saudara percaya atau tidak dengan apa yang dia sampaikan? Apa tanggapan saudara? Tulis di kolom komentar. Ya, saudara dalam Tuhan, harusnya Kainama ini kalau ceramah di depan jamaah masjid, ya harusnya dia ceramah kitabnya yang dia yakini sebagai firman Tuhan. Dia ceramah isi daripada Al-Qur'annya supaya menjadi berkat bagi jamaahnya. Tapi lucunya ketika dia ceramah bukannya Al-Qur'annya yang dia bahas, tapi malah Kristen, malah dengan pedenya dia berkata bahwa dia sering syahadatkan orang di gereja. Ya, apakah dia tidak mengerti tentang agamanya dia? Apakah dia tidak mengerti isi daripada Al-Qur'annya? Sampai-sampai dia tidak khotbahkan atau dia tidak ceramah isi daripada Al-Qur'annya. Ya. Nah, saudara Tuhan, inilah seorang Ustadz Ahmad Kainama yang sering sekali membahas ayat Alkitab dengan tujuan memutarbalikkan fakta kebenaran Alkitab sendiri. Dan di video tadi kita boleh mendengarkan kesaksiannya, kesaksian yang sungguh luar biasa dan di luar kemampuan nalar kita pastinya. Nah, saudara Tuhan, saya tidak panjang lebar menyampaikan pesan melalui video ini. Kiranya video singkat ini memberkati kita dan Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.